Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Sri Fauzani. Saya berasal dari kelas MD 702 dengan nomor NIM 2202010101081. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester 5 saya dalam mata kuliah Etika Bisnis yang akan ditujukan kepada Bapak Joko Suharyanto, SEMMCPOD. Sesuai instruksi dari Bapak, saya di sini membuat pembahasan dengan berjudul dugaan gratifikasi di Bursa Efek Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan dampaknya terhadap masyarakat. Baik, di sini ada pembahasan yang saya buat. Jadi baru-baru ini sektor pasar modal Indonesia diguncang oleh kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum karyawan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. 5 karyawan divisi penilaian perusahaan BEI diduga meminta imbalan uang dalam proses analisis kelayakan calon emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa. Nilai gratifikasi tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. BEI telah mengambil tindakan dengan memecat oknum karyawan yang terlibat dan menegaskan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai institusi yang seharusnya menjaga integritas pasar modal, tindakan oknum karyawan BEI tersebut mencederai kepercayaan publik dan investor. Menurut Hendra Wardana, founder Stocknow.id, praktik kecurangan semacam ini tidak hanya merusak reputasi BEI, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Dari perspektif etika deontologi yang menekankan kewajiban dan aturan, tindakan oknum karyawan BEI jelas melanggar kode etik dan standar operasional yang seharusnya dipatuhi. Sementara itu, menurut utilitarianisme yang menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, perbuatan tersebut merugikan banyak pihak, termasuk investor dan masyarakat luas. Dengan menurunkan kepercayaan terhadap pasar modal, dampak dari isu ini sangat signifikan. Kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia dapat menurun, yang berpotensi mengurangi minat investasi dan likuiditas pasar. Selain itu, reputasi BEI sebagai lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas menjadi tercoreng, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi keuangan lainnya. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah berbasis etika bisnis yang tegas. Pertama, BEI harus memperkuat sistem pengawasannya terhadap internal dan memastikan penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP secara efektif. Kedua, transparansi dalam proses investigasi dan penegakan sanksi harus juga untuk memulihkan kepercayaan publik. Ketiga, edukasi dan pelatihan mengenai etika bisnis bagi seluruh karyawan perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Jadi kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan 5 karyawan Bursa Efek Indonesia atau BEI menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas pasar modal di Indonesia. Dugaan bahwa oknum karyawan meminta imbalan dalam proses analisis kelayakan emiten yang ingin melantai di bursa telah mencederai kepercayaan investor dan menciptakan tantangan baru bagi regulator dalam menjaga transparansi. Dari perspektif etika bisnis, tindakan ini bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik serta melanggar standar profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi dalam industri keuangan. Jadi keputusan BEI untuk memecat para pelaku menunjukkan komitmen perusahaan dalam menegakkan disiplin, tapi langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Peningkatan pengawasan, sistem audit yang lebih ketat, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan agar kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia tetap terjaga. Baik, mungkin cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari
pembahasan materi mungkin atau dari kata saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.